saat dengan cucuran air mata itu baru drama jalan. Tetapi oleh anugerah daripada Tuhan, kalau kita bayangkan lihat film daripada Yesus, hanya demi untuk kita semua. Dia menderita, dia begitu luar biasa disalib hanya untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kita bangga memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Karena salib Tuhanlah kita menang daripada segala pencobaan hidup ini. Karena salib Tuhan, maka daripada itu kita mau berbuat yang baik untuk menebus dosa-dosa kita. Sekarang tugas kita, bagaimana kita untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita akan belajar untuk berbuat baik, untuk menyenangkan nama Tuhan, supaya dengan segala apa yang kita punya dari perbuatan kita semua, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kita bisa hidup hingga sampai saat ini, dan kita menjadi seorang umat pemenang, lebih daripada pemenang. Cuma saudara, kita akan lihat Alkitab kita. Mari kita lihat, kita buka di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-16. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 mulai. Nanti Bapak Felix dulu bilang kalau ada, kita ada pengeras, mic ada di rumah, kita ada speakernya, keyboard ada satu, nanti saya ambil lagi satu lagi. Di sini satu, di sana. Amin. Haleluya. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya suara kita bisa terdengar semua ya. Tuhan, kita belajar melayani Tuhan. Tidak perlu kita buat suara saya fals, tidak pikirkan. Tak fals, tak apa. Kita yang penting ada niat hati kita rindu melayani Tuhan. Suara saya kalau diiringi musik bingung. Benar? Sama. Nah, pemain musiknya bingung kalau ngiring suara saya. Tapi saya kita baca not. Nah, itu ya kelebihan saya. Karena mulai kecil saya udah anggota paduan suara. Nah, puji Tuhan, kita akan kembali firman Tuhan, buka, kita baca Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 mulai. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Juga orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, saudara, ini yang dikasih Tuhan, cerita firman Tuhan, paling ada dua orang anak Tuhan, beda kondisinya. Dia adalah orang yang sangat kaya, tidak disebutkan namanya siapa, tapi dia adalah orang yang sangat kaya. Dan satunya lagi orang yang miskin yang dikasih namanya Lazarus. Orang yang kaya ini begitu luar biasa dengan kekayaannya. Hampir setiap hari dia mengadakan pesta dan pesta. Sedangkan Lazarus ini dia udah miskin, lagi sakit, penyakit sakitan, bahkan borokan, lengkap penderitaannya dia. Udah miskin, mungkin jelek juga nggak tahu, sakit-sakitan, namun nggak pernah sembuh. Nah, si orang yang
kaya ini dia selalu tiap hari mengadakan pesta dan pesta dan pesta. Karena diberkati Tuhan yang begitu luar biasa. Dan Lazarus ini pun karena dia merasakan miskin, dia mengharapkan sesuatu dari orang yang kaya ini. Dan pekerjaannya dia selalu mau minta, mengharapkan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengasihi dia. Dia datang ke rumah orang kaya ini hanya di depan pintu dengan tujuan ingin mendapatkan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya ini. Dan dia bisa makan makanan itu untuk mencukupkan perutnya, mengisi perutnya, nggak kelaparan lagi. Jatuh dari meja makan orang kaya ini, tetapi hanya anjing terus. Saudara lihat di sana di dalam ayat yang ke-20, ayat 20 dan 21. Dan ada seorang pengemis namanya Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ia ingin menghilangkan laparnya. Apa yang jatuh dari meja orang kaya itu? Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Berarti orang ini dibiarkan anjing-anjingnya itu memilati borok-borok luka-luka ini. Tidak pernah dibawa, orang ini sakit, orang ini seperti apa, nggak pernah dikasih nasi sesuap, enggak. Dibiarkan aja. Saudara, padahal Tuhan menginginkan kepada kita semua, jangan jemu-jemu berbuat baik. Mari kita akan baca ayat ini kita garis bawahi. Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10. Coba mau baca keras-keras. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Galatia pasal 6 ayat 9. Mulai. Pasal 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tuhan menginginkan jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Bila tiba nanti waktunya, kita akan menuai yang baik. Mungkin kita menabur yang baik dan yang baik terus, tapi kita sampai berapa lama kita nggak menuai. Tapi ingat, bila tiba waktunya, anak cucu kita nanti yang akan menuai. Anak cucu kita yang akan menuai perbuatan baik kita. Jangan sampai kita menabur perbuatan yang jelek. Apa yang kita tabur itu kan kita tuai. Apa yang kita tanam itu yang akan kita panen. Nah, saudara, dikasih Tuhan malu daripada itu, belajarlah kita untuk berbuat baik dalam situasi apapun. Kemarin saya tidak menyangka, nggak pernah terpikir dalam pikiran saya dapat zakat selama ini baru kali ini. Ada yang kasih zakat, saya kenapa nih nggak terus terang hanya 3 kilo. Itu namanya ya kami terima aja, diberi. Pada kita sering memberi atau hitungan. Gak mengerti lah, orang ini kasih zakat kepada kami. Dia mau berbuat baik. Rata-rata saudara-saudara sepupu kita, bulan kemarin, bulan besar ini, dia mau belajar berbuat baik, menabur terus. Baru cuma 3 kilo. Kita orang percaya, saya percaya kita lebih daripada, sebab orang ada tetangga kita bilang orang Kristen kalau memberi itu enggak cuma 3 kilo, enggak ukuran memang. Gak hitung-hitungan, itu orang Kristen, dia lihat itu gitu luar biasa, dia akui sendiri. Mereka kan 1 tahun sekali 3 kilo, kita tidak terhitung berapapun kita bisa memberi, itu luar biasa. Gila, perbuatan baik kita. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen terkenal medit, terkenal ya, banyak teori saja. Ingat firman Tuhan mengatakan orang pelit tidak ada di dalam kerajaan Allah. Tuhan sudah menginginkan kita semua, Tuhan menginginkan supaya kita berbuat baik. Dia sudah berikan nyawanya untuk saudara dan saya. Maka depan kita mau belajar berbuat baik. Bukan hanya itu, gak usah kecembung, gak usah kagum, bosan terus. Suatu saat nanti anak
cucu kita pasti Tuhan perhatikan. Yang menuai anak cucu kita, kalau kita nggak menuai sekarang, kita percayalah kalau kita mau mengerti firman Tuhan, belajar berbuat. Orang ini dia tidak mengerti berbuat baik, akhirnya apa? Dia merasakan kesusahannya sendiri. Ketika dipanggil Tuhan, ketika mereka dihadapkan oleh kematian, tempatnya beda. Tempatnya beda. Itu kalau saudara baca di sana ada panas dan panasnya, ingin minum setetes air pun tidak bisa. Kepanasan dan panasnya luar biasa. Saudara, sedangkan si Lazarus ini dia hanya duduk tenang, menikmati karya terbesar daripada Allah. Tuhan memberi yang terbaik. Saudara, bukan hanya itu saja. Kalau kita baca di dalam ayat yang 27 dan 24, yang kedua, orang ini rupanya tidak mengerti firman Tuhan. Kalau dia membaca dan merenungkan firman Tuhan, sering dia ibadah kepada Tuhan, dia mengerti bahwa orang yang mati dengan orang yang hidup itu pisah, nggak bisa bersatu. Maka tadi itu waktu Tante Aliong dikatakan gimana 40 hari itu, katanya enggak, emang kita tidak ada hubungan lagi, sudah pisah. Nah, orang yang mati datang ke dunia ini untuk enggak mungkin, karena apa? Tuhan mengatakan ada firman yang mengingatkan mereka. Nggak perlu lagi diingatkan orang mati, nggak perlu lagi diingatkan oleh orang-orang yang tidak percaya. Tapi ingat firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita semua. Kalau kita membaca, mengerti firman dan merenungkan firman Tuhan, percaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita selamat dan kita akan masuk di pangkuan Bapak Abraham, dibimbing kita bersama seperti bagaimana Stefanus ketika dia mengalami kematian, dilihat Tuhan Yesus berdiri dan Tuhan mengangkat tangannya, datanglah kepadaku anakku. Begitu luar biasa. Maka daripada itu, di saat-saat ini belajarlah untuk berbuat baik. Bukan di saat-saat kita diberkati Tuhan, bukan belajar kita berbuat baik Tuhan bukan hanya untuk memberi, tetapi tingkah laku, perkataan kita, perbuatan kita itu bisa yang terbaik. Jangan sampai menjadi batu sandungan satu dengan yang lain. Biarlah suami istri tetap menjadi berkat buat anak-anak, anak-anak menjadi berkat buat teman-teman mereka. Dan kita percaya kalau kita hidup rukun, disitulah kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Kalau kita ribut terus, berkat itu akan menjauh dari kehidupan kita. Bukan berkat secara jasmani saja, bukan berkat materi, tetapi berkat kesehatan itu yang paling utama. Kalau kita adem, tenteram, ayam tenteram, suami senang, bersuka cita, itu ada hati yang gembira. Nah, itu hati yang gembira adalah obat yang paling maju. Tapi hari itu belajar kita untuk berbuat baik. Hari ini adalah hari yang luar biasa, kemurahan daripada Tuhan. Hari Jumat ada yang ulang tahun, hari Sabtu ada yang ulang tahun, bocil-bocil ini luar biasa. Tuhan kasih berkat yang luar biasa berturut-turut seterusnya. Dia ingin berbuat baik, ingin membagi berkat sukacita kepada kita semua anak-anak Tuhan yang hadir di tempat ini. Kita bersyukur oleh karena anugerah, oleh karena kemurahan Tuhan. Kita doakan bocil-bocil ini dia bertumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan, dan Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Dengan firman Tuhan tidak akan saya panjang lebarkan, kita tetap belajar menjadi seorang anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mengerti rencana Tuhan. Kita naikkan pujian tadi, karena salibmu hidup, karena salibmu menang. Kita akan doakan.
berdoa buat kedua anak kami, Misi dan Yora, ya Tuhan. Kalau satu hari kemarin Tuhan telah tambahkan umurnya 1 tahun lagi, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami minta kepadamu Tuhan, tolong beri kekuatan, kesehatan terus kepada anak ini Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupannya, dan kami di masa pertumbuhannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kedua orang tua terbatas untuk menjaga, untuk memantau, tetapi kami minta mata Tuhan selalu tertuju kepada kedua anak ini. Amen. Kiranya Tuhan berikan masa depan yang terbaik, yang cermat. Roh takut pada orang tua, menghormati orang tua ada dalam dirinya. Makasih Bapak, Engkau baik dan teramat baik kepada kedua anak ini, sehingga pada ketambahan umurnya ini, anak ini makin hari makin bertumbuh dan setia kepada Engkau. Itu yang menjadi suatu kerinduan kami Tuhan. Makasih Bapak, damai sejahtera akan melimpah terus kepada anak itu. Berkati terus Tuhan di masa pertumbuhannya ini. Demikian juga Tuhan, kami semua yang hadir di tempat ini, kami bersyukur Tuhan sudah tolong, ya Tuhan, Bapak Christian. Kalau beberapa hari yang lalu dia sakit, keluarga batuk pilek apapun Tuhan, saat ini sudah berkumpul bersama kami, beribadah bersama-sama kami. Kami percaya Tuhan yang sudah menolong, Tuhan sudah memberkati. Ya Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, usahanya Tuhan tolong berkati. Buka jalan kiri pelanggan-pelanggan yang ada, ya Tuhan. Amen. Dan nama Tuhan yang ditinggikan besarkan. Kami percaya kesehatan anaknya pun diberkati oleh Tuhan. Kami semua yang ada di tempat ini, Tuhan pun akan menolong kami. Berkati terus kesehatan kami, terutama Tuhan usaha daripada Bapak Fredrik Purba. Tuhan tolong memberkati. Kami rindu Tuhan memperluas daerah bisnis daripada Bapak Fredrik Purba ini. Makin besar nama Tuhan ditinggikan, dan dia bisa bekerja yang dia berkorban untuk pekerjaan Tuhan, berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada anak-anak Tuhan yang ada saudara seiman. Makasih Tuhan, berkati kesehatannya, pulihkan. Kami bersyukur kalau Bapak Fredrik Purba ini sudah bisa mengiringi musik, dan kami yakin dia akan sembuh total, dan nama Tuhan yang ditinggal. Berkati juga ibu Tuhan dalam pekerjaan. Makasih Bapak, kami sebentar akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Tolong entar kami, lindungi kami, jauhkan kami Tuhan, jauhkan kami daripada hal-hal yang tidak pernah kami inginkan. Biar kami minta kepada Engkau ya Tuhan, biar kiranya damai, sukacita, penghiburan daripada kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita semua. Terima kasih Bapak, dan kami akan akhiri dan kami serahkan semua berkat kami ini dengan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang baik. Haleluya. Amin. Iya. Dulu. Bukan itu yang ulang tahun. Ini misi yang Happy birthday to you. panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan.
Sebelah belahannya. Iya. Sebelah kucu, Messi, irit. Iya, ini aja nggak habis, nggak mau dimakan tuh bingung. Ah. Tahun lalu, tahun lalu dibeliin satu-satu, sate. Begitu kan lebih